Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian sudah tahu tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sultan Syahrir dan golongan muda menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir pun mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno sudah ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa mencari Kang Mas? Begini, Bu, ada yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Oh, kalau begitu ya sudah, silakan masuk. Baik, terima kasih, Bu. Duduklah, kalian mengapa datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Ada berita penting apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana kita gunakan kesempatan ini untuk memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri, semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya, saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari Bung. Mari. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat golongan muda pun pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sebaiknya kita jangan gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju, Bung. Sekarang ini bagaimana caranya kita mempertahankan negeri ini dari sekutu yang ingin merebut kembali? Ya, begitulah mereka, masih muda, cara berpikir mereka pendek. Kita harus memiliki masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan mantap. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rangkas Dengklok. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar Jakarta? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rangkas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya bagus, saya setuju dengan itu. Apa kalian semua setuju? Setuju! Tepat pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, di kediaman Soekarno, para pemuda melakukan penculikan Soekarno Muhammad Hatta oleh para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda ke tempat pengasingan. Ikut kami sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda ke tempat pengasingan. Ikut kami sekarang. Bung Karno! Bung Hatta! Setelah pertemuan antara golongan pemuda dan Soekarno-Hatta di Rangkas Dengklok, terjadi perbedaan pendapat di kedua belah pihak. Golongan pemuda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang melalui organisasi PPKI.
Sedangkan Soekarno-Hatta tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI. Akhirnya, kedua pihak tersebut ditengahi oleh Latif. Saya mengerti pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkannya dengan baik dan benar, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Apakah mungkin untuk dilakukan? Tentu, Bung, asal kita berusaha. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Di Jepang. lain sisi, hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta kepada Wikana. Awalnya Wikana tidak ingin memberitahu, tetapi Ahmad Subarjo mempertaruhkan nyawanya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada esok hari. Soekarno, Hatta. Subarjo, Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Karena pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. 17 Agustus 1945, dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Molik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Permisi. Iya, ada apa kalian kemari? Kami ingin menyusun teks proklamasi di sini. Baik, silakan masuk. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Bagaimana dengan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua menandatangani naskah ini? Terlalu banyak, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Di Saudara-saudara sekalian, Bunda tempat inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. tempat akhir menutup. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera, siap! Mana? Bendera merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanahku saudaraku. Tanahlah aku sendiri, jangan Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, lautku, yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rindu lukisan mata suratan, hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Mengapa membisu seribu kata? Mengapa mendusta seribu bahasa?